Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam, asal instansi dari SMA Negeri 19 Garut, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Program Studi Pendidikan Kimia di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor peserta PPG 2015028118897. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Dengan materi ajar penentuan perubahan entalpi reaksi berdasarkan prinsip kalorimetri di materi kimia kelas 11 semester ganjil. Berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan, mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kelas 11 MIPA 7 memang selalu paling aktif ya. Kita kan bergabung. Anak-anak, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Itu hal yang memang harus benar-benar selalu kita syukuri ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa dipimpin oleh Asad ya. Oke. Duduk siap. Sebelum kita mulai kegiatan, selanjutnya kita berdoa. Udah dalam hati, mulai. Doa selesai. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita ke materi pembelajaran hari ini, seperti biasa Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Alfi hadir? Hadir. Ayuni? Hadir. Arti? Hadir. Anissa? Hadir. Ada suratnya? Ada. Anugrah? Hadir. Dini? Hadir. Oke. Nah, kalian perhatikan, Ibu sudah menanyakan materi yang akan kita pelajari hari ini. Oh iya, sebelumnya di minggu kemarin kan kita sudah dibagi kelompok ya, dan kalian ini sudah berdasarkan kelompoknya masing-masing? Ya. Ya. Bahan ajar juga sudah Ibu bagikan ya di minggu kemarin supaya kalian bisa membaca-baca dulu di rumah. Dibaca tidak? Ya, anak-anak, pada kesempatan hari ini Ibu akan menyampaikan materi yang kita akan pelajari bersama-sama, materi yakni tentang perubahan entalpi reaksi berdasarkan
kita akan percobaan praktikum, kemudian juga nanti akan dibahas kalau waktunya tidak cukup mungkin minggu depan akan dibahas tentang energi ikatan dan juga hukum HES. Ya. Nah, kompetensi dasar dari konsep perubahan entalpi itu, penentuan konsep perubahan entalpi itu sendiri yaitu kita sekarang berada di kompetensi dasar 3.5 untuk pengetahuannya, yaitu menjelaskan jenis entalpi reaksi, hukum HES, dan konsep energi ikatan. Kemudian keterampilannya membandingkan perubahan entalpi beberapa reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Nah, ini indikator-indikator yang mungkin yang harus kalian capai, yaitu kalian harus dapat menjelaskan konsep perubahan entalpi, menjelaskan prinsip kalorimetri, dan menentukan perubahan entalpi yang terjadi berdasarkan percobaan. Nah, nanti kalian harus bisa merancang percobaan, yaitu tentang kalorimetri, percobaan yang menggunakan kalorimetri untuk menentukan perubahan entalpi reaksi. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian harus nanti dapat menjelaskan penentuan entalpi reaksi itu berdasarkan prinsip kalorimetri. Namun sebelumnya berarti kalian harus tahu dulu bagaimana prinsip dari kalorimetri tersebut. Kemudian nanti juga kalian akan merancang percobaan sendiri, ya kalian, tapi ibu akan kalian boleh mencari dari berbagai sumber untuk merancang percobaannya. Merancang percobaan kalorimetri untuk menentukan perubahan entalpi reaksi yang terjadi, ya. Lalu kalian nanti akan melakukan percobaannya tentunya dan akan berdiskusi dan menyimpulkan hasil percobaannya, ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Nah, kemudian bahan ajarnya sudah dibuka? Sudah. Nah, namun sebelumnya anak-anak, sebelum kita mempelajari materi, ibu ingin memberikan dulu pretest untuk untuk mengetes pengetahuan awal kalian mengenai konsep penentuan entalpi reaksi ini. Mungkin di rumah ada yang sudah baca-baca, ya, ada yang sudah searching-searching. Jadi ibu ingin tahu pengetahuan awal kalian mengenai konsep ini dengan melakukan pretest terlebih dahulu, ya. Jadi ibu bagikan via Google Form. Silahkan dibuka gadgetnya masing-masing. Oke, sebentar ya anak-anak. Dan ini sendiri-sendiri ya, jangan berkelompok. Nah, silahkan dicoba. Waktunya 5 menit cukup ya? Atau 3 menit cukup? Oke. Sudah diisi semuanya? Sudah. Ya, oke, ya. Gak apa-apa, kan namanya juga pretest, ya. Jadi semampunya kalian saja. Nah, anak-anak, sekarang kita baru akan memasuki materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Namun sebelumnya masih ingat tidak materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Jenis-jenis entalpi. Ada entalpi apa saja? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Acungkan tangan terlebih dahulu. Ibni mau? Ibni mau? Ya, ada entalpi apa saja? Entalpi pembentukan standar Ya. atau DFA. Lalu ada entalpi penguraian standar, entalpi pembakaran standar, entalpi penetralan, entalpi penguapan, entalpi peleburan, entalpi penyubliman. Lalu yang terakhir entalpi pelarutan standar. Tepuk tangan dong. Nah, jadi itu ya yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kalian amati gambar yang ada di PowerPoint yang sudah ibu sediakan di dan gambar apa itu? Orang-orang Sekarang yang ingin ibu tanyakan adalah mengapa pada saat kalian memasak, kalian suka nggak masak? Suka. Nah, mengapa pada saat
Siapa? Ayuni. Adanya perpindahan calon. Adanya perpindahan calon. Betul? Tepuk tangan dong untuk Ayuni. Mungkin ada yang ingin lebih melengkapi perpindahan calon dari mana ke mana? Ada perpindahan calon dari sistem ke lingkungan. Oke, tepuk tangan dong. Tadi kalian juga masih ingat materi di pertemuan 2 minggu yang lalu ya, itu tentang konsep dasar perubahan entalpi. Nah, anak-anak dengan mempelajari termokimia yang kita sudah pelajari dari 2 minggu kemarin ya, sampai sekarang masih berlanjut, itu kita dapat mengoptimalkan suhu, tekanan, energi yang dibutuhkan dalam proses produksi, sehingga untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Jadi kita bisa tahu tentang energi-energi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan menggunakan model pembelajaran inquiry based learning atau inquiry terbimbing ya. Kalau di pertemuan yang pertama juga kita masih menggunakan inquiry, jadi artinya kalian akan ibu bimbing untuk menemukan pemahaman kalian sendiri ya. Jadi tolong tidak langsung oleh ibu diberikan, tapi kalian yang menemukan pemahaman kalian sendiri. Ada 5 sintak dalam dalam model pembelajaran inquiry terbimbing ini ya. Yang pertama, nanti kalian akan merumuskan masalah ya, kemudian merumuskan hipotesis gitu, dan juga kalian juga nanti akan melakukan eksperimen dan menyimpulkan data hasil eksperimen. Kemudian juga ibu akan memberikan penilaian yang akan ibu terapkan dalam pembelajaran hari ini. Itu tadi ada pre-test, kemudian juga ada post-test, kemudian nanti di akhir juga ada post-test ya. Lalu ibu juga akan memberikan LKPD, jadi penilaian pada saat pembelajaran juga itu dilihat ya. Dari ada LKPD-nya juga. Kemudian kalau itu untuk penilaian pengetahuan ya, ada pre-test, post-test, dan LKPD. Kemudian untuk penilaian keterampilan itu ibu akan menilai kalian itu pada saat kalian praktikum. Jadi nanti bagaimana cara kalian menuangkan larutan, kemudian mengukur suhu, itu akan dinilai gitu ya, keterampilan kalian dalam melakukan langkah-langkah praktikum. Kemudian juga pada saat nanti kalian mempresentasikan atau menyimpulkan data hasil percobaan ya. Gitu. Nah, jangan lupa selain keterampilan dan pengetahuan, ibu juga akan menilai sikap kalian ya. Jadi ibu melihat mana yang bertanggung jawab. Misalkan nanti ada yang misalnya perarutannya terjatuh atau perarutannya ada yang tumpah, dan bagaimana sigap untuk membersihkan. Itu kan berarti tanggung jawabnya bagus. Kerjasamanya bagaimana kalian gitu ya. Saling berdiskusi, kan ada tuh misalnya kelompok hanya sendiri-sendiri saja ya, hanya beberapa orang yang aktif. Nah, itu tetap dinilai juga oleh ibu keaktifan kalian pada saat kegiatan pembelajaran ya. Kemudian nah, tadi ibu sudah memberikan pre-test ya. Sekarang ibu akan bagikan dulu LKPD-nya. Kelompok 1 ya.
ya KPD gambar-gambarnya? Ada. Bentar ya. Ada gambar apa yang pertama? Ya, proses memasak menggunakan gas LPG. Kemudian yang kedua, ya, pemanfaatan mesin uap menjadi energi. Yang ketiga, ya, oke. Kemudian nah, pada tahap ini Ibu ingin kalian itu menyebutkan peristiwa yang tadi ada gambar-gambar tersebut. Nah, yang ingin Ibu tanyakan adalah bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Kenapa gas LPG bisa dipakai untuk memasak? Bagaimana prosesnya sehingga bisa terjadi dari gas LPG menjadi api ya, atau menjadi proses pembakaran yang digunakan untuk memasak. Itu silahkan dicari oleh kalian proses dari peristiwa tersebut. Kemudian tadi mesin uap ya, itu juga bagaimana cara kerjanya. Kemudian juga tentang teko, kalian ada yang punya teko yang dipakai untuk memasak yang berbunyi? Nah, itu kenapa bisa sampai berbunyi, bagaimana prosesnya. Lalu yang terakhir adalah mungkin kalian di sini ya, kita sangat bangga tinggal di Garut yang punya perusahaan gitu ya, geothermal, yaitu Kamojang. Nah, itu kan pemanfaatan apa? Dari panas bumi. Nah, itu silakan dijelaskan ya. Ibu ingin kalian mencari kenapa bisa dimanfaatkan oleh perusahaan tersebut, itu bagaimana prosesnya. Oke? Nah, silakan kalian kerjakan untuk sintak pertama selama 10 menit cukup? Atau mungkin ya 10 menit boleh. Silakan dikerjakan. Untuk tahap yang pertama, kalian boleh sambil berliterasi ya. Kalian boleh sambil berliterasi. Langsung ya KPD-nya. Sudah beres anak-anak? Sudah. Ada kesulitan tidak? Lumayan. Ya, nanti kita bahas bersama-sama. Nah, sekarang kita masuk ke sintak yang kedua, yaitu kalian harus mencari dari berbagai sumber mengenai fenomena yang terjadi, peristiwa-peristiwa tadi. Kemudian kalian harus merumuskan hipotesis mengenai peristiwa atau fenomena tersebut. Ya. Jadi kalian menuliskan kembali peristiwa-peristiwa yang tadi, yaitu terjadinya memasak menggunakan gas LPG, kemudian juga mesin uap, kemudian ya yang tadi sudah disampaikan. Kemudian kalian rumuskan hipotesis hubungannya dengan perubahan entalpi itu apa? Ya, silakan kalian rumuskan hipotesis hubungan antara peristiwa-peristiwa tersebut dengan konsep atau materi yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Ya, jadi dirumuskan. Nah, itu kalian sambil berliterasi kembali. Ya, ingat anak-anak, literasi itu kan mencari informasi dari berbagai sumber. Boleh dari buku paket, ya yang seperti kelompok 2 sudah ada dari buku paket, boleh dari internet atau dari yang kalian tahu. Misalnya kalian sudah membaca artikel dan sebagainya, itu silahkan tuangkan di dalam sintak yang kedua. Ya, rumusan hipotesisnya. Kalau hipotesis kan kalian boleh berpendapat dulu gitu ya, baru kan nanti dibuktikan hipotesis kalian. Oke, silakan. Sepertinya 10 menit sudah cukup untuk sintak yang kedua ya. Silakan bekerja sama. Oke. Ya. Boleh sambil berliterasi. Di buku paket juga boleh, atau kalian berdiskusi.
misalnya kayak Noha itu kan lumayan kalau kena tangan ya. Jadi harus keselamatan di laboratorium tetap harus kita terapkan dengan menggunakan sarung tangan dan juga masker. Ya mungkin ada yang menyengat dari HCl-nya, tapi kalau ini mas ya jangan dihirup gitu ya. Silakan dibawa di apa alat dan bahannya sudah ibu sediakan di depan, di pinggir kalian, terus silakan diambil masing-masing, lalu dirancang percobaannya masing-masingnya, dilakukan kegiatan. Oh ya, alat-alatnya aja dulu disiapin, namanya nanti itunya biar main ke Pak Yusuf. Alat-alatnya aja dulu yang mungkin alatnya dulu, nanti baru bahannya ya. Oke, biar tertib dan teratur gitu. Makan paku sama narkoba kasih juga hasil bos. Bagi di 2 kilo. Anak-anak, bagaimana, sudah beres mempersiapkan alat dan bahannya? Ya. Nah, sekarang kita langsung praktekkan atau lakukan percobaannya. Ya, yang pertama yaitu kalian menyiapkan dulu apa? Dua buah gelas kimia yang sudah diisi dengan larutan HCl dan NaOH. Banyak masing-masing berapa? 50 ml ya. Nah, kemudian silakan itunya termometernya sudah terpasang di termometer. Oke, sekarang kalian masukkan, ukur dulu. Ya, itu silakan dibaca panduan itunya apa, langkah-langkah percobaannya silakan. Ya, diukur dulu apa? Jadi termometernya harus berbeda ya. Harus menggunakan 2 termometer. Berapa? Ya, dicatat Suci. Oke. Benar? Ya, jadi ditunggu sampai suhunya konstan, tidak naik. Jadi tunggu beberapa detik. Oke. Ini ya, konstan. Dua-duanya? Oke, ya. Jadi dituliskan ya HCl dan NaOH. Ya, HCl, NaOH diukur masing-masing, dimasukkan secara bersama-sama, dimasukkan. Ya, kemudian diukur. Bawahnya dulu kan? Ya, silakan diaduk-aduk dan ditunggu sampai suhunya konstan ya. Ada kenaikan atau tidak? Ya, secara bersama-sama. Masukin lah ke sih, masukin lah ke peta. Sesuai ke jadi ketinggian airnya. Kacau.
Konstan. Isi masih 23,6. Ada sama Anak-anak, tadi kalian sudah menuliskan data pengamatannya ya. Sudah, kemudian dianalisis ya. Silakan dituliskan tadi hasil data pengamatannya. Ibu, ini ada beberapa pertanyaan, silakan dikerjakan sesuai dengan data hasil pengamatan yang tadi. Oke? Ya, jadi silakan dianalisis itunya apa data hasil percobaannya. Pertanyaan yang pertama, tentukan jenis reaksi yang terjadi pada percobaan yang telah kalian lakukan. Tadi kan ada yang naik, ada yang turun, kemudian tentukan dan itu masuknya jenisnya reaksi apa? Apa itu kan yang sudah kita pelajari di sebelumnya. Sudah beres anak-anak? Sudah. Nah, sekarang kita saatnya. Oh ya, tapi ini untuk yang ini coba ibu ingin tahu kita bahas dulu ya. Untuk yang pertama itu reaksinya apa? Yang NaOH plus HCl itu apa? Reaksi apa? Kenapa? Kalau yang NaOH plus air atau kodes? Eksoterm. Kenapa? Kalau yang terakhir urea dan ya? Oke ya. Nah itu sekarang untuk yang nomor 2 tadi ada yang sudah mengerjakan di depan ya. Siapa tadi saya Intan? Silakan boleh mungkin dijelaskan key reaksinya, perhitungan key reaksinya. Silakan untuk mencari delta H-nya, perubahan entalpinya. Silakan dijelaskan oleh Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perubahan entalpi. Yang pertama yaitu HCl dan NaOH. Diketahui bahwa jenis air sama dengan 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Kapasitas kalorimeter sama dengan 0. Massa jenis larutan sama dengan massa jenis air. PNaOH sama dengan 50 ml. PHCl sama dengan 50 ml. 1 gram sama dengan 1 ml. Suhu NaOH yaitu 25 derajat Celcius. Suhu HCl 25 derajat Celcius. Suhu awal 25 derajat Celcius. Suhu akhir campuran sama dengan 31 derajat Celcius. Mol sama dengan M dikali T sama dengan 1 dikali 50 ml sama dengan 0,5 mol. Mencari delta H sama dengan Q reaksi per mol. Min 2,52 kJ per 0,5 sama dengan min 5,04 kJ. Ini menandakan bahwa reaksi berlangsung secara eksoterm dan delta H negatif. Oke. Oke, anak-anak. Sekarang kita ke sintak yang terakhir, yaitu sintak yang ke-5. Mempresentasikan dan menyimpulkan data hasil percobaan. Oke, siapa yang mau menyimpulkan data hasil percobaan? Kelompok mana yang mau ke depan? Oke, silakan semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari hasil 3 percobaan. Pertama, reaksi antara NaOH dan HCl merupakan reaksi eksoterm karena terjadi kenaikan suhu sehingga delta H bernilai negatif. Kemudian untuk percobaan kedua, reaksi antara NaOH dan Aquades merupakan reaksi eksoterm karena terjadi kenaikan suhu sehingga delta H NaOH dan HCl merupakan reaksi endoterm karena terjadi NaOH dan HCl tadi kan main itu kan ya. eksoterm karena terjadi kenaikan suhu sehingga
reaksi-reaksi tersebut. Di dalam proses memasak menggunakan gas LPG itu kan ada reaksi apa? Ada reaksi apa? Entalpi pembakaran. Kemudian di dalam yang apa? Teko berbunyi, kemudian apa lagi? Ya itu merupakan ada reaksi perubahan entalpi penguapan. Ada uang. Oke, ya, jadi itu perubahan entalpi itu sangat sangat banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, kemudian, anak-anak, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis entalpi. Ada entalpi pembentukan, ada entalpi penguraian, kemudian pembakaran, penetralan, penguapan, peleburan, penyebriman, dan kelarut-larutan. Kemudian kita pada tahap ini adalah kita menghitung bagaimana menentukan perubahan entalpinya, yaitu dengan salah satunya tadi percobaan kalorimetri. Sehingga kan diketahui tadi data hanya ada yang negatif, ada yang positif. Kemudian dari selain kita melihat data hanya juga dilihat dari apa? Dari kenaikan dan penurunan suhu. Ya. Nah, tadi sudah diketahui bahwa kita menggunakan apa? Kalorimeter untuk supaya tidak ada perpindahan kalori ya, jadi sistemnya terisolasi. Kita menggunakan ini rumusnya, yaitu M dikali C kali delta T. Di kalorimeter kita anggap 0 saja, kita anggap 0. Nah, masanya kita tadi yang NaOH dan HCl kan 50 mili ya. Berarti kalau dijumlahkan menjadi 100 mili. Nah, 1 gram itu sama dengan 1 mili. Rho-nya itu jadi dianggapnya itu adalah 100 gram. Kemudian dicari apa? Delta H-nya ya, dicari delta H-nya dari apa? Dari suhu air dikurangi suhu awal. Kalau jenis air dianggap 4,2. Diketahui 4,2. Nah, diketahui Q reaksi, Q sistemnya, maka nanti Q reaksi sama dengan min Q sistem ya. Nah, bisa dilihat yang tadi, percobaan yang tadi ya, itu bernilai apa? Negatif. Berarti reaksinya berlangsung secara eksoterm apa endoterm? Eksoterm. Tadi suhunya naik apa turun? Naik. Ya. Kemudian anak-anak, nah untuk mencari delta H itu jangan lupa Q reaksi harus dibagi dengan mol. Jadi molnya harus dicari terlebih dahulu. Karena NaOH dan HCl tadi sama jumlah baik konsentrasi maupun volumenya, berarti boleh salah satu yang dicari molnya. Tapi kalau nanti ada yang berbeda, maka yang diambil dicari mol adalah mol yang terkecil. Ya, sehingga didapatlah delta H. Ya. Itu anak-anak ya untuk materi kita hari ini. Sekarang Ibu ingin memberikan post-test ya, karena kalian sudah melakukan pembelajaran. Sekarang Ibu akan memberikan post-test ya. Post-testnya. Oke, itu post-testnya. Sudah beres? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Tadi kan kalian sudah belajar, sudah diberikan post-test. Oke. Nah, anak-anak bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Berbeda dengan pembelajaran biasanya? Berbeda. Oke, ya. Nah, nanti Ibu akan berikan kalian ini ini ya instrumen kalian isi. Jadi apakah pembelajarannya menyenangkan atau tidak ya, nanti diisi di akhir saja. Nanti Ibu ada PR juga ya untuk kalian, halaman. Coba kalian buka bukunya. Buku paket saja ya, ininya PR-nya ada di halaman 54 ya. Ada latihan 2.3, nanti kalian. Nah, anak-anak untuk di rumah ada tugas ya. Silakan kalian kerjakan PR ada di buku paket, itu halaman 54 latihan 2.3. Silakan dikerjakan individu di buku catatan, di buku latihannya masing-masing. Nah, kemudian
masih membahas. Kemudian minggu depan kita akan membahas yaitu masih tentang penentuan entalpi reaksi, tetapi berdasarkan hukum Hess dan energi ikatan. Ya, jadi minggu depan bahan ajar yang masih ada di sana. Minggu depan materi yang akan kita pelajari adalah tentang energi ikatan dan hukum Hess untuk menentukan penentuan entalpi reaksi. Oke, ya. Jadi itu untuk minggu depan. Nah, alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak. Oke. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah terlaksana dengan baik, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ibu dan juga untuk kalian dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi untuk menutup pembelajaran kita kembali berdoa bersama ya. Oke. Silakan dipimpin lagi oleh apa yang untuk diakhiri oleh Rehan, mungkin boleh diakhiri. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam.